Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah lagu Give Thanks akan mengantarkan kita di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Selamat pagi jemaat sekalian. Hari ini adalah hari Pentakosta di mana Tuhan turun atas kita. Allah Roh Kudus menyertai kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. So, jangan kita takut menghadapi hari-hari di depan kita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita lakukan kebaktian ini. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih buat hari ini. Kami memperingati hari turunnya Roh Kudus. Hari di mana janji Allah digenapi. Janji Allah ditepati, dan Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah meninggalkan umatnya berjalan sendiri. Dalam setiap keberadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Di dalam kami menghadapi hari-hari seperti ini, Tuhan selalu menyertai kami. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami ingin melakukan kebaktian kami ingin melakukan ibadah kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Supaya apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap orang yang sungguh-sungguh melakukan ini boleh menerima berkat dari Allah Surgawi sendiri. Mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya.
Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan boleh duduk kembali. Silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita bersyukur saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa hebat. Kita punya Tuhan yang tak pernah membiarkan kita sendiri. Biarlah kita seperti Raja Wali yang terus terbang bersama dengan Tuhan kita. Kita siapkan hati kita, kita yang naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya ingin setiap kita lebih sungguh lagi menaikkan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan, sebagai doa kita di hadapan Tuhan bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayan tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badan menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badan menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, oh. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama dengan segala umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara, bila kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan, bila setiap kita sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Dalam Kristus harapanku, terangku, kuatku, hidungku, batu penjuru, batu karang, kokoh dalam badai dahsyat. Betapa tinggi kasih-Nya, betapa dalam damai-Nya, penghiburku, bahagiaku, dalam kasih-Nya ku hidup. Tiada sesal, tiada takut, sebab kuasa Kristus dalamku. Dari lahir hingga ajal, Yesus penentu hidupku. Kuasa naga siasat dunia takkan renggut ku darinya, hingga Dia panggilku pulang, ku teguh dalam kuasa-Nya, hingga Dia panggilku pulang, ku teguh dalam kuasa-Nya, hingga Dia panggilku pulang, ku teguh dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Biarlah melalui firman Tuhan yang akan disampaikan, kami sama-sama ditolong oleh Tuhan. Karena firman Tuhan itu menguatkan, firman Tuhan itu mengarahkan, firman Tuhan itu menyegarkan, firman Tuhan menolong, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Roh Kudus, bantu kami dengan kemampuan, dengan pengertian kami yang terbatas. Tapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Allah itulah yang boleh menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Roma 12 ayat yang ke-11 dan 12. Silakan bisa membaca bersama-sama, yang mau membaca boleh atau baca dalam hati silakan. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tema kita hari ini adalah jangan kendor. Apanya yang kendor? Kerajinanmu, semangatmu, pelayananmu. Jangan kendor. Mari kita lihat bersama ayat 11 ini bicara soal apa. Pertama bicara janganlah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan yang menguasai di hari Pentakosta ini. Roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Ini bicara soal apa? Ayat ini bicara soal kualitas, bicara soal karakter, bicara soal daya tahan Anda dan saya sebagai pengikut Tuhan. Supaya kita tidak kendor, supaya kita tidak longgar, supaya kita tidak lemah dalam keadaan yang seperti ini, Anda dan saya butuh dasar yang kuat. Bisa tetap produktivitas walaupun sarana terbatas. Ini jelas bicara soal kualitas. Kita belajar untuk konsisten. Tetap rajin di tengah situasi yang tidak mendukung, itu butuh usaha keras, menyalipkan keinginan diri. Lawan kata rajin itu malas. Pemalas itu salah satu cirinya banyak sekali alasan. Dia punya 1001 alasan untuk tetap malas. Ini bukan saya yang bilang ya, tapi Amsal 26 ayat 3.
Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Inilah pemalas, alasannya banyak supaya mereka bisa terus bermalas-malasan. Kalau sekarang mereka akan beralasan, ada corona di luar, ada wabah di jalanan. Banyak alasan yang diutarakan supaya dia tetap bisa bermalas-malasan. Tetapi Roma 12 ayat 11 ini mengingatkan, saudara, Bapak, Ibu, teman-teman dan saya jangan malas. Jangan bermalas-malasan. Karena apa? Karena kemalasan sudah menjadi gaya hidup sebagian orang. Dan kemalasan itu menjadi godaan bagi banyak orang. Tidur sebentar lagi, berbaring sebentar lagi, itu saja kerjanya. Tuhan tidak menciptakan Anda dan saya hanya untuk baringan, tiduran, rebahan saja. Ayo bangkit, jangan bermalas-malasan. Roh Kudus sudah turun, Anda jangan banyak alasan. Memang sekarang kita sedang dalam kondisi harus banyak di rumah saja. Memang ada opsi kita akan segera boleh keluar, tapi itu belum terjadi. Walaupun Anda dan saya masih di rumah saja, bukan berarti kita tidak bisa berkarya kan? Memang kita nggak bisa kemana-mana, tapi bukan berarti saudara dan saya tidak bisa buat apa-apa. Kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa melakukan kepedulian. Dan kita tetap bisa melanjutkan perhatian. Anda bisa melihat ini sulcata. Ini adalah kura-kura darat tortoise ya, piaraan kami. Dia hewan peliharaan rumah. Dia terus di rumah dan kemana-mana dia bawa rumahnya. Rumahnya memang dia selalu bawa kemana-mana. Dia tidak bisa berjalan cepat. Tapi walaupun dia tidak bisa berjalan cepat dan cenderung lambat, bukan berarti dia nggak bisa kemana-mana. Beberapa kali saya dan anggota keluarga harus mencari. Tadi dia ada di sana, tapi kok sekarang nggak ada. Kita cari kemana? Tahu-tahu ada di dalam rumah. Dia membawa rumahnya masuk ke dalam rumah kami. Saudara tahu kan kisah kura-kura dan kelinci? Kura-kura yang lambat berlari. Ada perlombaan dia melawan kelinci. Ya secara logika jelas nggak mungkin menang. Tapi kita tahu akhir cerita yang menang justru kura-kura. Jangan terus saja mengeluh. Menyalahkan keadaan begini begitu nggak bisa ke sana ke situ. Memang keadaan sedang mengharuskan Anda dan saya di rumah saja. Walaupun sudah bosan, amat sangat bosan. Tetapi Anda dan saya harus belajar. Kita belajar bertahan. Belajar dari sejarah, jangan mengulangi sejarah. Walaupun tidak bisa kemana-mana, tapi kita bisa saling menyapa dan tetap berkarya. Saya memesan ini masker ya, ini masker saya pesan dari Bali. Dulu sebelumnya dia buat sepatu dan sampai hari ini masih buat sepatu. Tapi dalam kondisi begini dia berkarya, selain buat sepatu dia juga buat masker. Maskernya cukup bagus. Ya. Ini masker yang pertama. Ini contoh orang yang gak kalah sama keadaan. Dari sepatu dia bisa meningkat buat masker dan banyak sekali pesanan. Dia jual 1 set. Ayo bangkit. Dan berikut kemarin saya keluar rumah dan saya melihat berbagai macam masker. Dan saya senang sekali kemarin saya borong beberapa masker. Dengan masker ini saya bisa bentuk berbagai macam rupa muka saya. Ini orang kreatif ya. Nah. Ini saya perempuan tapi saya bisa punya jenggot dengan masker ini. Iya kan? Ini orang yang kreatif. Tapi sesek juga. Ada lagi yang lain dan saya beli banyak. Nah ini yang lucu. Saya bisa berubah walaupun usia sudah gocap. Tapi saya bisa berubah dengan orang yang anak kecil yang masih giginya 2. Ini orang kreatif. Ini orang yang berkarya dari rumah saja. Ayo bangkit, jangan kendor, jangan melemah, jangan meredup, jangan menurun. Kondisi pandemik bisa buat Anda dan saya kendor. Karena wabah memang usaha kita menurun. Tapi semangat kita ikut Tuhan jangan ikut-ikutan turun. Roma 12 ayat 11 ini mengingatkan Anda dan saya harus tetap rajin. Semangat, setia. Tetap ikut walaupun sendirian. Tetap melayani walaupun gak ada pujian. Tetap berkarya untuk maju dalam kondisi yang ada. Tetap bertahan walaupun rasanya udah gak tahan. Tetap semangat walaupun rasanya hidup sudah mulai penat. Banyak yang mulai frustasi dengan sikon yang gak jelas ini. Dan berkata lebih baik aku mati Bu. Daripada terus terkurung begini.
Sudah aku keluar saja dan biar tertular dan aku mati. Tenang, saudara pasti mati, saya juga pasti mati. Semua kita pasti mati, tapi jangan cari mati. Hidup ini sementara kok. Kita akan mati kalau waktunya tiba. Tapi yang perlu dipertanyakan, sudah siap beneran mati? Apakah selama hidupmu kamu sudah berkarya? Apakah selama ini Anda dan saya sudah benar berkarya? Atau kita terlena? Mati bukan akhir segalanya. Karena setelah mati ada kehidupan selama-lama-lama-lamanya. Dan kita harus mempertanggungjawabkan loh, apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Bagaimana supaya enggak kendor? Kita lihat ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Syarat tidak kendor memiliki kasih. Dan kasihnya harus ori. Asli, bukan kaleng-kaleng, bukan KW, bukan fake, bukan palsu. Banyak orang kasihnya pura-pura dan itu jahat loh, itu tidak baik. Pura-pura kasih karena ada uang abangku sayang, tak ada uang abangku tendang. Itu bukan cinta abang, itu cinta uang, itu jahat. Kalau ada uang manis, taunya penuh dengan pemanis buatan bikin diabetes. Kasih yang ori itu yang membuat Anda dan saya bisa bertahan. Kasih ori itu yang tetap berdiri ketika yang lainnya lari. Kasih yang asli yang bertahan ketika yang lain gak tahan. Jadi ada relasi ya antara kerajinan kendor, kasih yang kendor, semangat juga kendor. Sebelum corona ini ada bulan Januari, saya bersama dengan 2 anak pergi ke salah satu mall yang ada di Bandung di IP. Nah kami makan. Waktu kami makan, datanglah seorang ibu dengan 1 orang anaknya laki-laki, kira-kira 4 tahunan. Waktu ibunya ambil sayur, anak ini jerit-jerit, naik bangku, piring-piring diberantakin dan dia buat apa yang dia suka. Anak ini punya dunianya sendiri. Lalu mamanya samperin, mamanya begitu telaten, tolong dilap tangannya, dilap mulutnya. Salah satu anak saya bilang, mamanya sabar ya, mau urus. Ya iyalah, itulah kasih ibu. Ibunya begitu sabar walaupun mereka jadi pusat perhatian satu restoran. Ada yang memandang sinis, ada yang bisik-bisik bilang anak begitu kenapa dibawa keluar, bikin repot, bikin malu. Tapi sang bunda tidak peduli, dia telaten, dia mengasihi dan dia terus menyuapi. Kami memiliki teman yang salah seorang anaknya memiliki kebutuhan yang khusus sama seperti anak yang di resto itu. Teman kami ini bergumul mengurus anaknya autis. Gak mudah, butuh kesabaran, ketelatenan dan kasih. Dan teman saya bercerita, meleng sedikit, dapur, garasi, taman banjir. Karena anaknya senang main air. Dan anaknya tidak bisa. Dia bilang stop, tidak bisa. Dia bilang begitu banyak air mata kami terkuras, energi dan emosi. Mengurus anak autis tidak mudah. Mereka susah tapi mereka tidak menyerah. Mereka tertekan tapi mereka tetap bertahan. Saya berkata kepada teman saya istrinya, kamu luar biasa ya, mampu bertahan. Dia bilang, gue udah gak tahan. Tapi setiap kali saya ingat, inilah anak yang kami doakan. Inilah anak yang Tuhan titipkan. Kami mengasihinya. Teman saya menjelaskan, Esther lu tahu gak? Autis itu apa? Autis itu, dia tahu apa yang dia mau, tapi dia gak tahu apa yang orang lain mau. Mereka punya dunianya sendiri, tidak ada kontak mata, sulit berelasi. Karena mereka tidak tahu apa yang orang lain mau, mereka nggak memiliki kemampuan itu. Teman saya menjelaskan begitu. Dan banyak orang nggak mengerti, mencap anak autis ini nggak tahu aturan, pengacau. Padahal bukan begitu. Karena mereka hanya tahu apa yang mereka mau dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui apa yang orang lain mau. Akhirnya teman kami ini memutuskan pindah ke Australia. Padahal tidak mudah, jabatan pekerjaan sudah sangat baik di Jakarta. Tapi dia bilang kami memilih pindah ke Australia karena di sana ada komunitas anak-anak autis dan ada wadahnya. Dan memang anaknya sekarang sudah bekerja di toko khusus yang memang menerima karyawannya dengan semua kebutuhan khusus. Kasih yang ori, rela loh tinggalkan pekerjaan jabatan yang sudah tinggi di Jakarta dan pindah ke Australia mulai lagi dari bawah. Rela bertahan, rela berkorban, tetap berjuang. Untuk bisa bertahan tidak kendor dalam kesetiaan, Anda dan saya punya kasih. Dan kasihnya ingat yang ori. Bukan kasih tipu-tipu, bukan kasih kaleng-kaleng. Itu gak akan bertahan. Saya teringat apa yang teman saya bilang, saya ingat terus. Bahwa anaknya yang autis itu
cuma tahu apa yang dia mau dan tidak tahu apa yang orang lain mau, apa yang mamanya mau, apa yang papanya mau. Bukankah ini juga terjadi dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang yang katanya percaya Tuhan? Anda dan saya bisa jadi orang autis rohani. Bagaimana maksudnya? Begini, kita hanya tahu apa yang kita mau. Tuhan, aku mau ini, Tuhan, aku mau itu, Tuhan, aku mau jodoh, Tuhan, aku mau kerja di situ, Tuhan, aku mau anak kami masuk universitas ini. Kita tahu apa yang kita mau, tapi kita tidak tahu dan tidak mau tahu apa yang Tuhan mau. Atau ada lagi bahwa kita sudah tahu apa yang Tuhan mau, tapi kita pura-pura tidak tahu. Ini lebih parah dari autis. Karena Anda dan saya sudah tahu, tapi kita nggak mau tahu dan kita pura-pura nggak tahu. Kita tahu firman Tuhan ajarkan saling mengasihi. Anda dan saya harus mengampuni. Tapi kita bilang orang kayak gitu nggak layak bu dikasihi, nggak sudi ku ampuni. Kita tahu Alkitab bilang jangan membalas kan? Tapi kita tetap membalas karena berkata orang model begitu harus dibalas biar kapok. Kita nggak mau tahu, peduli amat, sabodo teing, terserah gue, kumaha orang. Itu namanya autis rohani karena kita hanya tahu apa yang kita mau. Dan kita nggak mau tahu apa yang orang mau dan apa yang Tuhan mau. Kita jadi autis ke pasangan kita tuntut ini dan itu, kita mau ini dan itu. Dan kita tidak mau tahu apa yang pasangan kita mau. Kita autis ke anak-anak kita. Pokoknya mama, papa mau kamu kuliah di sana jurusan ini. Loh, kamu tahu anakmu maunya kuliahnya di mana? Anak-anak autis ke orang tuanya hanya mau papa mama aku mau ini. Dia nggak mau tahu papa mamanya mau apa. Dan ini banyak hal, bos ke bawahan, dosen ke mahasiswa, jemaat ke pendetanya, dan lain-lain sebagainya. Ada slogan atau iklan yang berkata, ku tahu apa yang ku mau. Dan kita tidak tahu apa yang orang lain mau. Ini repot. Ayo kita koreksi diri, hidup ini bukan cuma apa yang aku mau. Tapi apa yang Tuhan mau. Ketika Anda dan saya menempatkan Tuhan sebagai fokus dalam hidup ini, maka kesetiaan itu nyata, semangat itu tetap ada dan kita tidak akan kendor. Kita akan tetap setia kepada pasangan walaupun dulu gondrong dan sekarang gondul. Kita akan tetap setia walaupun dulu langsing sekarang langsung. Anda dan saya tetap akan setia. Kasih kita nggak berubah karena body size yang berubah. Kita akan tetap rajin, semangat melayani Tuhan walaupun sendirian, walaupun tidak ada pujian, walaupun tidak ada tepukan tangan. Jadi bagaimana bisa tetap setia dan tidak kendor? Satu, kasih harus ori. Bukan kasih yang pura-pura. Kalau kasih yang pura-pura itu kasihan deh lo. Ingat ya, kasih ori jangan KW. Kasih yang ori tidak luntur walaupun ada guntur. Tidak goyah walaupun ada masalah. Tidak goyang walaupun ada gelombang. Kasih yang murni memampukan Anda dan saya tetap semangat. Saya membaca iklan tentang cat tembok. Karena ini tembok kan retak ya kalau Anda perhatikan. Dan saya cari apa sih yang bisa nutupin. Lalu saya ketemu cat tembok. Tulisannya anti panas, anti hujan, tahan jamur, tahan kusam, kuat dalam segala keadaan. Wah hebat amat nih cat tembok. Masa Anda dan saya kalah sama cat tembok? Ayo jangan banyak alasan. Lagi corona, bangun siang saat teduh, kesiangan, ntar deh sorean, sore ketiduran, bangun, lapar, langsung makan. Udah malam, nanti deh malaman bacanya. Begitu malam, begitu nempel ke bantal, langsung tidur. Besok bangun gitu lagi, bangun gak mandi. Kita lewati hari dengan rebahan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini Amsal 6 ayat 10 katakan. Anda dan saya masuk golongan kaum baringan dan kaum rebahan. Ayo bangkit, jangan kendor. Keadaan memang tidak karuan, tapi hidupmu dan hidupku jangan ikut gak karuan. Anda dan saya punya Tuhan kok. Kalau hidupmu runyam, segera kembali kepada Tuhan. Bersama Tuhan ada harapan. Kalau baju robek bisa kita tambal. Kalau makanan kurang sedap kita cari sambal. Tetapi jangan jadi orang bebal yang terus saja menembal. Jawab terus dan sok tahu. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia tahu kok tahun 2020 ini akan ada pandemik yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya susah. Banyak masalah, banyak keluh kesah. Tuhan tahu, kita aja yang gak tahu. Ada bayi yang digendong oleh ayahnya dan diangkat dilempar ke atas. Bayi itu tersenyum lebar. Dan ayahnya lempar lagi lalu berhenti. Anak itu minta lagi. Dilempar ke udara. Enggak takut loh. Tapi ketawa teriak. Karena dia tahu ayahnya
pasti menangkap dia. Itu namanya kepercayaan. Ada suami pulang kerja bawa makanan disambut oleh istri dan anaknya dengan senyum dan pelukan, itu namanya kebahagiaan. Ada orang yang sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diajarkan apa itu kesetiaan dan diajarkan bagaimana cara untuk bertahan, tapi terus saja melawan, itu namanya keterlaluan. Roma 12 ayat 11 mengingatkan, jangan kendor, ayo bangkit, stop mengeluh dan stop bertanya, kapan wabah ini berakhir? Saya nggak tahu, yang saya tahu mulai ada nama-nama bayi, Tina karantina, Rona corona, Salma Covida, Agus Covidus. Mungkin nanti kalau bayinya kembar namanya Detolina, Detolino, Maskerina, Maskerino, saya nggak tahu. Kedepannya akan bagaimana? Beberapa yang muncul yang tadi saya sudah sebutkan. Jangan habiskan energi untuk terus bertanya kapan ya. Energimu habis, emosimu gak stabil, konsentrasi tidak ada. Lebih baik kita mengarahkan untuk fokus kepada situasi dan antisipasi dengan jalan membangun relasi. Ayo produktif, ayo kreatif, dan tetap kita bergerak aktif. Hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Panggilan saudara dan saya bukan hanya sebagai pengikut Tuhan, tapi juga untuk melayani Tuhan. Motivasi pelayanan macam-macam. Ada yang cari teman, isi kekosongan, cari kegiatan karena senang kumpul bersama. Suasana kebersamaan itu menimbulkan semangat. Tapi begitu gak ada teman, nah itu ketahuan kendor dia. Ada satu istilah dalam psikologi ya, namanya psikologi massa, itu anonimus. Begitu bersama-sama, wah berani. Kenapa? Karena kan gak ada tanggung jawab individu. Makanya kalau tawuran anak-anak SMA itu bisa nekat karena rame-rame. Tapi begitu sendirian mingkem kayak ayam sayur. Ayat ini tidak bicara soal psikologi massa. Karena mengikut Tuhan itu bukan soal rame-ramean, bukan soal ikut-ikutan. Mengikut Tuhan itu individual, keputusan pribadi. Lalu motivasi pelayanan yang berikut apa? Bisa karena apresiasi. Dalam pelayanan ada penghargaan diri, ada pujian, ada tepuk tangan. Namun ketika semuanya tidak kita dapatkan, reduplah semangat jadi padam. Seperti helai daun yang jatuh ke tanah karena tiupan angin, tadinya naik daun, ada di atas, begitu angin berhembus terhempas, melayang jatuh. Serapu itulah dan selemah itulah semangat yang didasarkan kepada apresiasi pujian manusia. Anda dan saya harus punya dasar yang benar. Kasih yang murni itu yang membuat kita tetap semangat dalam pelayanan dan tidak kendor. Roma 12 ayat 12. Ini menarik sekali dan ini perlu ilmu tingkat tinggi menurut saya ya. Karena begini, perhatikan ya, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mengikut Tuhan harus siap berbeda dengan dunia. Bersukacita, bersabar, bertekun, ini positif. Tapi lanjutannya, pasangannya itu, kok bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Wah, ini sulit. Coba kita berpikir, perasaan apa yang timbul waktu Anda dan saya sedang berharap? Yang saya sering rasakan adalah harap-harap cemas. Ini dikatakan bersukacita dalam pengharapan, harap-harap sukacita, itu belum pernah. Tapi Alkitab ajarkan ini. Gimana caranya? Anda dan saya perlu mengerti sukacita yang Alkitab ajarkan itu apa. Kalau Anda dan saya punya pengertian yang berbeda tentang sukacita, ini membuat kita sulit untuk bersukacita dalam pengharapan. Ada yang sukacitanya kalau dapat jodoh, ada yang sukacitanya kalau punya mobil terbaru, ada yang sukacita kalau sehat, uang banyak, langsing. Selama itu belum terpenuhi, dia belum bisa bersukacita. Selama itu menjadi dasar sukacita kita, maka sulit mengerti Roma 12 ayat 12 ini. Karena sukacita yang Kristus ajarkan itu bukan karena mendapatkan ini dan itu. Samakan dulu konsep sukacitanya. Seperti yang Alkitab ajarkan, baru kita mengerti. Baru kita paham bersukacita dalam pengharapan itu apa. Ada paham yang ngawur yang mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan maka bisnis lancar, jodoh dikirimkan, kesulitan dihalaukan. Baca Alkitab yang benar. Supaya kita siap menderita menjadi pengikut Tuhan. Alkitab gak pernah janjikan langit selalu biru, awan gelap berlalu, hari terang akan datang selalu. Tidak ada. Tuhan Yesus yang begitu baik dan kudus saja alami penderitaan, penolakan, pengkhianatan, ketidakadilan, ditinggalkan selama dia ada di dunia. Lalu kita yang katanya pengikut Tuhan, minta semua itu dihalaukan. Hello,
Kita belajar yuk. Jadi cerdas ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan, bukan rame-ramean. Mari kita bertumbuh dalam iman yang benar. Mari berhenti mengatur Tuhan dengan konsep berpikir kita sendiri. Kalau sumber sukacita Anda dan saya berkaitan dengan hal duniawi, akan kecewa. Ingat, kenapa kita bersabar? Karena Tuhan Yesus panjang sabar. Maka aku belajar sabar. Gak mudah. Saya babak belur untuk pelajaran ini. Contoh ya, untuk ibadah online tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak gangguan, mulai dari HP panas, dekorasi lepas, mic tidak pas. Itu tidak mudah, itu menguras energi. Lalu sedang rekaman ya, ada ayam di sebelah ini, ada lahan kosong. Itu ayam rame sekali. Mungkin mereka ayam-ayam rumpi ya, jadi suka-sukanya aja kapan mau bunyi. Jadi minta maaf kalau ibadah ada kedengaran suara ayam kukuruyuk. Ingin kupotong itu ayam, tapi itu ayam orang. Sabar Esther, sabar. Ayo latihan sabar. Dan Tuhan tahu batas kesabaran saya. Suara ayam itu mulai berkurang. Karena kenapa? Karena kan kemarin lebaran. Ayamnya separuh almarhum. Dijadikan opor ayam oleh pemilik. Harusnya kemarin dipilih ayam mana yang paling ribut itu yang dimasak ya. Tidak mudah untuk bersabar dalam kondisi kesesakan. Bersukacita dalam pengharapan bukan kemustahilan. Bersabar dalam kesesakan juga bukan kegilaan. Bertekun dalam doa bukan pelarian. Saudara dan saya mampu bersukacita, bersabar dan bertekun ketika kita membangun kehidupan kerohanian kita yang benar. Kehidupan rohani itu adalah dasar utama yang harus kita bangun dalam hidup ini. Bukan cuma slogan dan hafalan saja. Kehidupan rohani itu harus dihidupi, jalani, alami. Jatuh bangun, dikerat, dibersihkan, berulang-ulang sampai kita mati. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Kami berterima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh sungguh lagi menolong kami. Peringatan akan Roh Kudus dan firman ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami tidak diciptakan oleh Tuhan untuk maksud sia-sia. Dan karena itu biarlah kami bangkit dari keberadaan kami. Semangat kami bangkit, pikiran kami bangkit, tidak buntu dan tidak jenuh. Sehingga kami berpikir apa yang kami bisa kerjakan di masa seperti ini. Apa yang harus kami siapkan memasuki new normal yang akan diterapkan. Tuhan kasih kami hikmat, kasih kami kepintaran. Biarlah semangat kami menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan menjadi berkat bagi keluarga juga sesama yang Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan, perhatikanlah setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk hikmat Tuhan, yang sedang bergumul untuk melihat apa yang harus dikerjakan, yang sedang bergumul menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan melawat mereka. Juga jemaat-Mu yang sedang bergumul tentang pekerjaan mereka. Tiap hari menghadapi orang sakit, tiap hari menghadapi orang bandel, tiap hari menghadapi orang yang mau menangnya sendiri. Kiranya Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia bisa semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk misionaris yang kami utus ke negeri Butan sana. Kiranya Tuhan sendiri juga memberkati mereka, menolong mereka, dan mereka tetap dipakai oleh Tuhan. Apapun kondisinya, biarlah tetap mereka menjadi saluran yang memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dalam surga. Kami akhiri doa dan syafaat kami ini, karena kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjawab indah pada waktu-Mu. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Amin, demikianlah firman Tuhan yang sudah memberkati kita semua. Bila firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, janganlah kita kendor dalam setiap pergumulan kita, karena kita punya Tuhan yang selalu menopang hidup kita. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu silakan mempersiapkan persembahannya yang mungkin nanti bisa kita kumpulkan ketika kita berkumpul bersama di dalam ibadah di gereja nanti. Kita akan mempersiapkan hati kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas
membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Saudara jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Kita berdoa, Tuhan kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu menopang kami dan Allah yang selalu setia menolong hidup kami. Di saat kami jatuh, Engkau ada di sana. Saat kami dalam beban berat, Engkau menolong kami. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh bernafas, kami boleh menikmati hari demi hari. Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk makanan yang Tuhan cukupkan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Tidak ada kata yang bisa kami sampaikan Tuhan, selain kami hanya bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memberikan persembahan yang juga berasal daripada Tuhan. Biarlah persembahan ini dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami. Dan kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita berada di penghujung acara kita hari ini, ibadah kita hari ini. Kita bersyukur dan biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah, Allah yang tak pernah gagal, Allah yang selalu menolong hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal, karena ada Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Raja pemenang. Dialah Raja. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Katakan, Dia tak pernah gagal.
Dia tak pernah gagal. Amin. Karena ada Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembahdia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Jemaat sekalian, Roh Kudus turun atas kita, Dia menyertai kita. So, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa smile karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akhiri kebaktian ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kebesaran, kebaikan, kemurahan Allah Bapa Sorgawi menggendong kita sekalian melewati masa-masa yang tidak gampang ini. Kiranya semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus membuat kita tidak gentar menghadapi apapun yang sedang terjadi, sambil menantikan cinta kasih Tuhan melimpah dalam hidup kita, dan kita peduli pada orang lain. Kiranya hikmat, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Jemaat boleh duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Ibadah kita telah selesai, kita bersyukur, dan biarlah minggu depan kita boleh sama-sama lagi beribadah secara online di channel YouTube Gereja Kristen Parousia di jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.